Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Gloria. Jumpa lagi bersama saya di Senyum Pagi TSTM, tanggal 17 Juli 2021. Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai dengan 21. Sebelum kita membacakan, mari kita menandai diri kita dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Dia, dan Ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras Ia melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas Dia, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, saya akan mulai dengan renungan saya. Setelah kita baca dan kita mendengarkan, di situ ada tertulis tentang hamba Allah. Injil Matius menampilkan figur Yesus sebagai hamba Allah. Nah, gambaran tentang hamba Allah berbeda sama sekali dengan pemahaman tentang Allah bertindak sebagai raja yang memerintah dari atas sana, seperti paham Allah yang dimengerti orang-orang Yahudi. Kita pun dituntut untuk berbelas kasih dan memiliki hati seorang hamba yang lemah lembut seperti Kristus. Seringkali kita mudah menjerumuskan orang lain, menghakimi orang lain, meremehkan, menghina, keterpurkan hidup orang lain, dan melihat mereka dengan sebelah mata. Sungguh kita sulit menerima orang lain karena kekurangannya. Kita angkuh dan tidak rendah hati. Lebih mudah bagi kita untuk mengucilkan daripada merangkul mereka yang lemah dan hidupnya susah. Kita dituntun agar kata-kata dan tindakan kita dapat membangun semangat hidup orang lain. Bukan sebaliknya, kita mematikan gairah hidup orang lain. Seperti orang-orang pendosa yang menaruh harapan pada Yesus. Kita pun demikian. Kesaksian hidup kita mestinya membawa pengharapan bagi banyak orang. Seperti Kristus sendiri yang menerima semua orang yang datang kepadanya dan menemukan pengharapan kepadanya. Yang perlu kita ingat, hamba Allah itu tidak akan membantah dan tidak berteriak. Hamba itu lemah lembut dan rendah hati. Allah yang lemah lembut dan penuh belas kasih ditampilkan dalam Injil Matius bab 12 ayat 20 yang berbunyi, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Terima kasih atas renungan saya hari ini. Senantiasa Tuhan Yesus dan Bunda Maria senantiasa menjaga kita dan melindungi kita semua. Pesan saya untuk kita semua yang sementara ini merasakan PPKM dan dirumahkan, mari tenangkan hati dan pikiran, renungkanlah kata-kata dan sikap hidup Yesus yang penuh dengan kerendahan hati. Letakkan kerapuhanmu pada Yesus. Berkat dalam Deo Gratias.